Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman Family. Dulu saya pernah sharing nih dengan kalian bagaimana agar treatment infus whitening kalian atau suntik putih berhasil dan tidak sia-sia gitu aja. Nah, poin-poin penting di sana, di sini juga saya rangkum dan mungkin ada tambahan ya nantinya. So buat kalian yang penasaran, stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, juga nyalakan loncengnya. Tidak sedikit orang yang sudah rutin menggunakan infus whitening atau suntik putih dengan tujuan untuk menaikkan tone, hasilnya malah tidak ada naik tone yang signifikan. Mungkin naik tone-nya satu tingkat, jadi orangnya nggak nyadar gitu ya. Nah, buat kalian yang merasakan hal seperti itu, coba deh simak video saya kali ini. Kira-kira ada nggak sih poin yang memang di kalian itu belum kalian jalankan gitu? Oke, yang pertama pastikan produk kalian ori, jadi tidak KW gitu ya. Kalau saya disuruh membedakan produk ori dengan yang KW itu kayak gimana, saya jujur saja tidak bisa membedakan karena saya tidak pernah menemukan obat KW yang saya gunakan. Jadi semua yang saya punya itu ori. Nah, buat kalian yang pengen tahu kira-kira produk orinya kayak gimana, nah itu kalian bisa tuh nonton video-video saya di mana saya nge-review beberapa produk yang memang rekomendasi dan minim gagalnya di orang lain. Untuk produk KW-nya ya kurang lebih yang ciri-cirinya tidak sama dengan yang saya share di sana. Poin kedua, pastikan produk yang kalian gunakan itu memang reviewnya di orang lain lebih banyak berhasilnya dibandingkan dengan gagalnya. Jadi ada beberapa obat nih yang benar-benar di beberapa orang hanya 20% yang berhasil. Jujur-jujuran saja ya di sini ya. Kebanyakan itu orang yang pakai Japan Platinum, Zaguta, itu hasilnya benar-benar kayak zong gitu. Bahkan ada yang sempet cerah dengan produk tertentu, pakai salah satu produk yang saya sebutkan tadi, itu hasilnya malah turun, jadi warnanya malah menggelap. Jangan lupa untuk rutin menggunakan sunscreen minimal diulang 2-3 jam sekali, dan itu sunscreennya jangan asal-asalan ya. Jadi minimal itu 2,5 ruas jari untuk area bagian kiri, terus 2,5 ruas jari lagi untuk area bagian tangan. Jadi sunscreen itu tidak hanya digunakan di wajah, tapi di tangan, di kaki juga kayak begitu. Dan takarannya juga jangan cimik-cimik gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakannya dari pagi sampai sore, karena sore itu kan masih ada sinar matahari ya. Saran saya untuk kalian yang bekerja di luar ruangan, minimal SPF-nya 30. Kalau misalnya di atas 30 ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kalian yang memang tinggalnya di dalam ruangan, nggak pernah keluar rumah, perlu nggak sih kah pakai sunscreen? Perlu banget, karena HP kalian ini atau kalian bekerja di depan PC itu radiasinya juga bakalan ngerusak kulit kalian gitu. Dan paparan sinar UVA, UVB itu bakalan nembus yang namanya jendela. Jadi benar-benar sunscreen ini nggak boleh di skip sama sekali. Everyday kalian harus benar-benar pakai yang namanya sunscreen. Jadi percuma aja kalau kalian itu benar-benar ngerawat kulit kalian dari dalam dengan infus whitening atau suntik putih, akan tetapi kalian lupa poin satu ini, yaitu wajib menggunakan sunscreen tidak hanya dipakai di pagi hari saja sekali sehari ya, akan tetapi diulang seperti itu tadi sampai sore hari. Ya bisa jadi kulit kalian bakalan tidak maksimal kelihatan naik tone-nya karena dirawat dari dalam tapi dari luarnya kalian tidak melindunginya gitu. Jangan lupa untuk sesekali bantu kulit kalian eksfoliasi ya. Nah, eksfoliasi ini bisa dengan peeling atau scrubbing. Untuk scrubbing bisa kita pakai di rumah, seminggu bisa sekali atau 2 kali. Kenapa harus dibantu dengan scrubbing? Karena emang setiap harinya kulit mati itu ada gitu ya. Sel kulit mati kita bakalan terbentuk. Nah, kalau misalnya kita biarkan dengan siklus 28 hari, kita nggak pernah scrubbing, nggak pernah peeling, tapi tetap aja infus whitening, sel kulit mati kita itu siapa yang bantu untuk ngangkat gitu ya. Jadi kalau kulit mati kita itu numpuk di permukaan kulit, itu kulit kita tampak lebih kusam, kering. Beda dengan badan yang rutin dibantu untuk eksfoliasi, minimal seminggu sekali atau 2 kali. Itu kulitnya bakalan kelihatan lebih segar, cerah, dan juga kenyal. Jangan lupa kurangi konsumsi minuman atau makanan yang manis-manis. Kurangi gorengan, kurangi junk food, karena makanan-makanan ini dia itu berperan penting untuk merusak yang namanya kolagen. Kebayang kalau kolagen kita bakalan dirusak dengan makanan atau minuman-minuman tersebut, kulit kita bakalan cepet kendor, cepet kelihatan kusam, dan juga bakalan
kelihatan yang namanya garis-garis halus alias tanda-tanda penuaan dini kalau kalian rutin konsumsi makan makanan tersebut. Lebih baik konsumsi makan makanan yang memang ada gizinya ya, seperti buah-buahan atau sayur-sayuran, karena itu diperlukan untuk kalian apalagi yang menjalani infus whitening treatment atau suntik putih. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, bergizi, itu membantu penyerapan obat ke tubuh kita lebih maksimal, sehingga hasilnya akan tampak lebih maksimal dari komposisi yang terkandung di obat tersebut dibandingkan dengan tidak dibantu makanan dan juga minuman yang sehat dan juga bergizi. Minum air putih yang cukup agar kulit kita dan juga tubuh kita terhidrasi secara maksimal. Cukup di sini jangan diartikan benar-benar harus 3 liter atau 4 liter sehari ya, karena terlalu overhidrasi itu juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita dan juga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk minum air putih sendiri kenapa dianjurkan? Karena memang meskipun kita tidak melakukan treatment infus whitening atau suntik putih, minum air putih itu benar-benar diperlukan gitu ya. Coba lihat deh, orang yang memang males minum air putih, kulit akan tampak lebih kusam dan malah kelihatannya lebih tua dari usia sebenarnya. Jadi kenapa air putih ini penting? Terlebih untuk kalian yang memang menggunakan infus whitening, apalagi vitamin C-nya tinggi, karena ginjal kita juga akan dipaksa bekerja lebih ekstra dibandingkan dengan memang yang tidak mengkonsumsi yang namanya vitamin C dan juga beberapa komposisi yang ada di dalam infus whitening. Jadi untuk menyeimbanginya, konsumsi air putih yang cukup. Juga pengalaman saya pada saat saya treatment infus whitening dengan rutin, akan tetapi minumnya itu saya males banget. Itu yang ada memang cerahnya dapet, tapi kulitnya itu benar-benar kering, enggak lembab. Bahkan naik tone-nya itu tipis banget, dibilang naik tone juga paling setengah gitu. Kenceng-kencengnya 1 tingkat saja. Nah, beda pada saat saya rutin menggunakan infus whitening, tapi benar-benar saya perhatikan tuh yang namanya gizi, yang di poin tadi ya, ada yang saya sebutkan, dan juga hidrasi dari yang namanya air putih untuk tubuh kita. Itu hasilnya benar-benar kayak ngebooster banget gitu loh. Jadi benar-benar naik tone-nya maksimal seperti yang diklaimkan oleh obat yang memang saya konsumsi pada saat itu. Hindari konsumsi rokok dan alkohol pada saat kalian treatment infus whitening atau suntik putih, karena beberapa komposisi yang terkandung di dalamnya itu benar-benar tidak bisa mengikat obat yang masuk ke dalam tubuh, juga tidak bisa mengikat zat besi. Mungkin di poin ini banyak sekali yang kontra ya, karena mereka merasa mereka tetap tuh dengan lifestyle-nya yang minum alkohol, rokok, dan juga hidup di dunia malamnya. Hasilnya malah sama aja bisa naik tone gitu. Tapi ada juga yang sharing dengan saya, dan setelah dikaji kenapa kulitnya itu bandel banget untuk naik tone, salah satunya mereka ada konsumsi rokok dan juga alkohol. Istirahat yang cukup juga diperlukan di sini ya, baik orang yang menggunakan treatment infus whitening atau enggak, karena istirahat yang cukup itu berpengaruh juga dalam kesehatan kulit kita. Orang-orang yang tidurnya suka begadang itu biasanya kulitnya akan tampak lebih kering dan mudah untuk keriput. Poin selanjutnya, ini mungkin remeh ya, tapi sebenarnya saya anjurkan karena biasanya orang itu nggak ngeh kalau ada perubahan pada saat rutin menggunakan treatment infus whitening atau suntik putih. Yaitu jangan lupa untuk foto before kalian sebelum rutin treatment infus. Biasanya itu orang-orang sebenarnya ada perubahan gitu, baik cerah, lebih kenyal, lebih lembab dulu, diratakan warna kulitnya dulu, baru dinaikin tonnya oleh obat yang memang rutin dikonsumsi pada saat itu nggak ngeh gitu. Padahal sebenarnya ada, tapi kerasanya nggak ada. Beda dengan mereka yang foto before after, itu bisa membedakan, benar-benar kelihatan. Sebenarnya juga untuk naik tone kita tidak bisa terpatok pada yang namanya punggung telapak tangan ya. Yang bisa kita lihat pertama kali itu kebanyakan di area dada. Kalau dadanya udah cerah, bisa lebih cerah pada saat rutin infus whitening. Untuk telapak punggung tangan, apalagi kalau nggak rutin pakai sunscreen, itu bakalan nggak begitu kelihatan hasilnya dalam naik tone meskipun kita rutin treatment. Poin selanjutnya, kenali apa yang tubuh kalian mau. Kalau emang tubuh kalian udah gampang banget ketemu jodohnya ya, pertama kali infus whitening dengan produk yang emang dianjurkan untuk pemula, dan hasilnya di sana naik tone, ya sudah, mainkan saja di sana, mainkan boosternya aja, jadi obat pembantunya. Jangan yang namanya gonta-ganti, karena kebanyakan orang yang gonta-ganti, terlebih saya, itu malah hasilnya kayak lebih naik turun gitu tonnya, bukan yang malah naik.
jadi kelihatan lebih putih, lebih bagus. Tapi kalau di awal emang obat yang sudah digunakan rutin, saran untuk pemula hasilnya kurang signifikan, ya boleh dinaikin step by step dengan catatan kalau bisa pakai obat yang memang di orang lain itu banyak sekali berhasilnya dibandingkan gagalnya. Beberapa orang yang sharing dengan saya, orang-orang Taiwan, Hong Kong, itu kebanyakan mereka benar-benar merutinkan dengan pemakaian Glutax Mix Neutro. Di sana dia sudah bagus tone kulitnya, naik step by step. Dia rutinkan di sana. Obat utamanya tetap Glutax. Mereka hanya main booster saja. Jadi mereka itu tidak gampang terpengaruh yang namanya obat-obatan terbaru kalau misalnya memang mereka itu udah ketemu jodohnya. Karena orang-orang yang nemu jodohnya dengan cepat terhadap produk infus whitening itu jarang banget loh. Jangan lupa untuk sabar dan rutin. Kalau sudah terjun dalam infus whitening, jangan yang namanya mudah putus asa. Buat mereka yang memang untuk pertama kali saran treatment infus whitening pakai produk A dan hasilnya kelihatan bagus, ya alhamdulillah. Tapi untuk kalian yang memang harus dijelajahi dulu, dan sebenarnya itu kulit kalian diratakan dulu tonnya, kemudian dicerahkan dulu, dilembabkan dulu. Jadi untuk infus whitening itu tidak melulu naikin tone ya, bahkan ada yang memang metabolisme tubuh itu diperbaiki. Yang tadinya BAB kurang maksimal, kurang rutin, jadinya BAB-nya rutin nih sehari sekali. Nah, itu perlu disyukuri banget. Jadi benar-benar fokus, rutin, sabar. Jangan pada saat disarankan pakai infus whitening, pertama emang setnya itu ada 10 set, di 5 set belum kelihatan hasil malah nyerah. Padahal nih, pengalaman saya sendiri pada saat saya pakai obat ini, itu saya di set ke-9 loh baru kelihatan hasil, padahal saya itu hampir putus asa. Jadi yang saya maksud kelihatan hasil di sini setelah set ke-9 Glutax itu naik tone-nya ya. Kalau untuk cerahnya, lembabnya, alusnya, kenyalnya, dan juga metabolisme tubuh itu keren banget. Itu ada di awal-awal emang saya rutin menggunakan infus whitening. Jadi buat kalian rutinkan dulu deh untuk satu merek, jangan berubah-ubah, kasihan juga tubuh kan. Dia juga bakalan mencerna gitu loh, obat yang masuk ke tubuh kalian hari minggu pertama A, minggu kedua B. Jadi belum benar-benar mantap belajar di sini, kalian udah ngerubah-ubah dosis. Jadi mereka bingung dan hasilnya malah udah kelihatan, udah maksimal. Sayang banget kan? Gen warna kulit dari keluarga kalian itu juga mempengaruhi ya. Jadi untuk gen kulit yang emang lebih gelap, mungkin butuh yang namanya kerja ekstra dalam menaikkan tone kulit. Beda dengan gen kulit, gen pigmen kulit yang benar-benar sudah kuning, sudah cerah, itu kebanyakan naik tone-nya lebih cepat. Tapi buat kalian gen tergelap, jangan khawatir ya kalau emang kalian pengen naikin tone kulit. Saya juga dari sawo yang matang banget hampir busuk, alhamdulillah sudah mulai naik tone meskipun belum yang warna tone-nya kayak Cina. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga menjawab pertanyaan kalian kenapa kulit kalian susah putih, dan semoga bisa memberi jalan keluar atau semangat untuk kalian yang memang lagi treatment infus whitening tapi hasilnya belum kelihatan. Dan buat kalian yang merasa video saya bermanfaat, bantu share sebanyak mungkin ke semua sosial media kalian ya. Buat kalian yang punya pengalaman treatment infus whitening, baik yang udah kelihatan hasil setelah rutin menggunakan atau emang belum kelihatan hasil padahal sudah rutin pakai juga, sharing dong di kolom komentar kira-kira apa sih yang membuat kalian hasilnya maksimal, apa sih yang membuat kalian itu ternyata tidak kelihatan hasil setelah nonton poin-poin di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila saya membuat video-video terbaru yang lain yang pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. Oh iya, jangan lupa ya, kalau ada perbedaan di sini jangan dijadikan perdebatan. Untuk kalian yang memang sudah bersyukur punya tone kulit yang kayak begitu yang kalian punya, ya sudah alhamdulillah. Dan jangan dipakai alasan untuk ngejudge orang lain yang emang pengen ngerubah warna kulitnya lebih enak dipandang, karena mereka punya alasan tersendiri untuk melakukan treatment infus whitening atau suntik putih yang kalian bahkan saya pun udah tahu apa alasannya. Oke, see you.